Oke, jadi gini saudara ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai agama Kristen, yang pertama yang harus dipahami, termasuk Islam ya, yang pertama yang harus dipahami kemudian adalah hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam itu adalah syariat hukum-hukum yang diperuntukkan hanya untuk Bani Israel saja. Nah, sedangkan Yesus mengajarkan kemudian kepada Bani Israel, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Artinya hukum Taurat itu masih berlaku sampai kapan. Nah, ada proses kematian seseorang yang orang Kristen kemudian sebut Yesus. Paulus kemudian menjadikan kematian orang ini sebagai alat untuk menghapuskan semua hukum Tuhan yang ada untuk Bani Israel. Dihapuskan semua itu untuk Bani Israel, lalu kemudian disampaikan kepada Romawi dan Yunani bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu semuanya sudah dibatalkan. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Jangan mencuri, itu dihapuskan kemudian. Tapi Paulus membuat aturan jangan mencuri yang baru. Efesus 4 nomor 28, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Jadi perintah mencuri tadi itu sudah dihapuskan dengan mengatakan Yesus mati untuk menghapuskan perintah jangan mencuri itu. Lalu Paulus bikin jangan mencuri versi dia, sehingga orang Kristen hari ini tidak mencuri itu bukan karena firman Tuhan, tetapi karena perkataan Paulus. Jadi kalau hari ini Kristen tidak mencuri itu bukan karena firman Tuhan, karena firman Tuhannya sudah dihapuskan. Paulus kemudian bikin aturan baru, firmannya Paulus, Efesus 4 nomor 28, wahai Kristen jangan engkau mencuri lagi. Jadi kalau orang Kristen hari ini baik karena tidak mencuri, itu bukan karena firman Tuhan, tapi karena firman Paulus. Makanya Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi kalau hari ini Kristen tidak mencuri, itu bukan karena bapaknya Abraham yang melarang, tapi karena bapak Paulus yang melarang. Demikian. Oke. Silakan. Berarti yang saya lihat dari penuturan abang ini, bahwa walaupun kita melakukan kebaikan, itu tidak ada lagi gunanya. Begitukah? Karena dasarnya tadi, walaupun orang Kristen melakukan suatu hal yang kebaikan, misalnya seperti tidak mencuri, itu sudah perintah Paulus. Artinya tidak ada gunanya. Benarkah begitu yang dimaksudkan dengan yang penuturan Bang Juma barusan? Ya, berguna bagi Anda dan berguna bagi orang lain. Karena itu adalah perbuatan yang bagus, yaitu tidak mencuri. Tapi yang menjadi permasalahan saat ini adalah yang Anda taatin itu adalah perkataan manusia, yaitu perkataan Paulus. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Sekarang kalau Kristen ditanya, atas keinginan siapa Anda tidak mencuri? Apa jawabannya? Atas keinginan Bapak Paulus. Mana dalilnya? Tadi yang saya bacakan kepada saudara, Efesus 4 nomor 24. Orang yang mencuri janganlah lagi mencuri, hendaklah dia bekerja. Sedangkan perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel, jangan kau mencuri, jangan kau mengambil milik orang lain, jangan kau mengingini hak orang lain, itu sudah batal dengan matinya Yesus. Kata siapa? Kata Paulus. Makanya orang Kristen beribadah menyembah kepada Dia yang ada di atas salib, karena Dialah sehingga perintah-perintah Tuhan tidak berlaku lagi.
Sedangkan ada perintah yang dibuat, kemudian itu adalah perintah dari Bapak. Bapak siapa? Bapak Paulus. Kok Paulus disebut Bapak? Karena Paulus menyebut dirinya juga sebagai Bapak. Di dalam 1 Korintus 4 nomor 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai Bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu. Berarti Pauluslah Bapak yang dimaksud oleh Yohanes 8:44. Kalau diulang, atas kehendak siapa kemudian? Atas keinginan siapa kemudian Kristen tidak mencuri? Atas keinginan Tuhannya Abraham? Oh tidak, Tuhannya Abraham hanya berfirman kepada keturunan Bani Yakub, jangan kau mencuri. Jadi ketika Yesus kemudian datang membatalkan hukum itu, maka hukum itu batal bukan untuk Kristen. Hukum itu batal untuk Bani Israel. Karena hukum itu hanya untuk Bani Israel. Hak milik kepunyaan Israel. Ulangan 33 nomor 4. Jadi ketika dibatalkan perintah itu, maka batalnya perintah ini adalah batal untuk Bani Israel, bukan batal untuk orang Kristen. Tak ada hubungannya. Nah, kenapa orang Kristen kemudian tidak mencuri? Karena ada perintah dari bapaknya juga. Siapa nama bapaknya Kristen? Paulus, di mana tertulis 1 Korintus 4 nomor 15. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Berarti perintah tidak mencuri bukan firman Tuhan, tapi firman Bapak. Bapak Paulus. Demikian. Oke, justru dari penuturan yang Anda berikan, saya melihat bahwa ada kesesuaian antara ajaran Paulus dan ajaran Yesus. Nabi hukum Taurat, yaitu dalam ajaran Kristen, Yesus dianggap anak Allah yang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dan membawa keselamatan. Yesus mengajarkan bahwa dia datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tetapi untuk memenuhinya. Dalam perkataannya, Yesus mengatakan bahwa ia datang untuk melaksanakan hukum dan nabi-nabi, bukan untuk menghapuskannya. Dalam kematian dan kebangkitannya, Yesus memenuhi hukum Taurat dengan menjadi korban yang sempurna untuk dosa-dosa manusia. Melalui iman kepada Yesus, orang percaya dapat menerima pengampunan dosa dan hidup yang baru dalam hubungan dengan Allah. Karena selama ini di bawah hukum Taurat, betapa banyak manusia yang jatuh, dan itu hanya dapat diberikan kepada orang-orang Israel. Oleh karena itu, dalam pandangan Kristen, Yesus dianggap sebagai pemenuhan hukum Taurat dan jalan untuk mencapai keselamatan. Karena ada Yesus berkata, jalan kebenaran dan hidup. Dan saya rasa dimanapun Nabi dan siapapun tidak pernah berkata seperti itu. Karena memang di dalam Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup kekal. Dan Yesus juga menyebutkan bahwa ketika dia pergi ke sorga, dia menyiapkan tempat untuk orang-orang yang percaya di sorga. Anda kan di mana orang yang selain Yesus berkata seperti itu, oke, saya menerima itu. Tapi kalau tidak bisa, berarti Yesus memang adalah Tuhan, dan dialah yang mengampuni dosa segala dosa manusia di dunia, dan hanya melalui Yesus keselamatan itu ada. Saya rasa sekian. Oke, baik. Yang pertama yang Anda harus paham nih, ini kalimat saya nih, dengarkan baik-baik saudara ya. Yesus itu datang ke atas muka bumi bukan untuk umat Kristen. Itu dulu, catat ini, nanti Anda tanggapi dan berikan bukti ke saya. Jadi Yesus itu datang bukan untuk umat Kristen. Yesus datang ke atas muka bumi ini untuk Bani Israel. Bani Israel itu Yahudi, bukan Kristen. Kristen itu adalah orang Roma, Katolik yang pertama, bukan Kristen tapi Katolik. Nah, sekarang yang perlu saudara pahami adalah hukum Taurat itu bukan juga untuk Kristen. Paham itu dulu, kalimat-kalimat saya tolong dicatat. Jadi ketika ada pengakuan Yesus datang menggenapi Taurat, berarti Yesus menggenapi Taurat untuk Yahudi. Kalau Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat, berarti Yesus datang membatalkan Taurat untuk Yahudi. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia adalah milik rakyat Indonesia. Kalau undang-undang dasar
bukan untuk orang Malaysia, tapi untuk dibatalkan untuk orang Indonesia. Mau batal ke Taurat itu, mau tidak batal ke Taurat itu, tidak ada hubungannya dengan bangsa Romawi. Ini dicatat dulu Bang, dicatat dulu supaya saudara bisa pahami lebih jauh bahwa Taurat ini hukum-hukumnya, kalau Yesus tidak mati di atas tiang salib, andai saja dia tidak mati di atas Taurat, itu tidak berlaku untuk Romawi, tidak berlaku untuk Jerman, tidak berlaku untuk Belanda, tidak berlaku untuk Indonesia. Nah, kalaupun Yesus mati, tidak ada hubungannya dengan Jepang, tidak ada hubungannya dengan Belanda, nggak ada hubungannya dengan Indonesia. Jadi hukum Tuhan yang datang kepada Musa, datang kepada Yakub, datang kepada Ishak, hukum yang mengikat Bani Israel. Begitu ada pembatalan, begitu ada penggenapan, maka itu dibatalkan, maka itu digenapi untuk Israel. Romawi ngapain mereka? Ya nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Lalu bagaimana caranya bisa ada kesinambungan di antara Bani Israel, pembangkang-pembangkang Taurat, kemudian dialah yang mencuri ajaran Bani Israel ini, lalu dijual ke Romawi, lahirlah Kristen. Dicatat dulu, nanti ditanggapin. Nah, kalau kemudian Anda bertanya, adakah seorang nabi yang berkata, akulah jalan, akulah keselamatan, tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku? Ini pengakuan Yesus menurut siapa? Menurut Yohanes. Siapa yang melihat Yesus berkata kepada Yohanes seperti itu? Tak ada. Berarti masih diragukan keakuratannya. Tapi kalau Rasulullah berbicara, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam, dengan kitab Al-Quran, Allah pencipta langit dan bumi memberi petunjuk kepada yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula kemudian manusia mendapatkan petunjuk menuju kepada Allah. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 16. Jadi Allah pencipta langit dan bumi langsung yang berkata, sedangkan di kitab Anda yang berkata Yohanes. Mana lebih kuat? Nah, kemudian Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Wahai Nabi, kalau mereka mencintai pencipta langit dan bumi, dosa-dosanya ingin diampuni, fattabi'uni, ajar mereka untuk ikut kepadamu, akan sampai kepada aku disebabkan karena seluruh dosa-dosanya aku ampuni. Lebih hebat. Itu ucapan siapa? Allah. Disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu ucapan siapa? Ucapan Yesus. Menurut siapa? Menurut Yohanes. Kapan Yesus mengucapkan itu kepada Yohanes? Ada yang tahu? Tak ada yang tahu. Berarti masih diragukan. Sebab itu bukan wahyu. Kenapa bukan wahyu? Karena yang menerima wahyu bukan Yohanes, yang menerima wahyu adalah Yesus. Maka supaya itu dianggap wahyu, Yesuslah yang harus menyampaikannya, bukan Yohanes. Kemudian kembali kepada tema yang tadi, ketika saudara mengatakan bahwasanya firman Tuhan itu dibatalkan, kemudian itu pembatalannya, kalau Anda mengimani sebagai pembatalan, maka pembatalan itu hanya untuk Bani Israel saja, bukan untuk Kristen. Kalau dikatakan jangan kau membunuh, Keluaran 20, jangan kau mencuri, misalnya kita ambil satu supaya tidak melebar, jangan kau mencuri, jangan kau mengingini hak orang lain, jangan kau mengambil hak orang lain. Apa kata Paulus? Itu sudah batal dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Nah, supaya ada aturan lagi yang dijual kemudian kepada Romawi dan Yunani dengan menggandeng kitabnya Yahudi yang bentuk Septuaginta itu, maka Paulus mengatakan seorang pencuri janganlah lagi dia mencuri, tetapi baiklah ia bekerja. Ini nasihat. Ini nasihat kepada orang Romawi. Orang yang mencuri janganlah lagi mencuri,
tapi baiklah ia bekerja. Nah, kalau hari ini Kristen tidak mencuri, bukan karena firman Tuhan kepada Bani Israel. Pertama, karena Kristen bukan Bani Israel. Kedua, perintah itu hanya untuk Bani Israel. Ketiga, perintah itu dibatalkan oleh Paulus. Keempat, perintah Paulus yang kemudian muncul, jangan lagi dia mencuri. Nah, lalu kemudian dikatakan di dalam pengakuan Paulus 2 Korintus 11, katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bodoh, orang yang jahil, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Artinya, Kristen hari ini ketika dia tidak mencuri, itu mengikuti firman orang yang bodoh, bukan firman Tuhan. Demikian. Ya, saya lihat tadi bahwa hukum Taurat dinyatakan untuk orang Israel atau Yahudi. Ya, memang benar. Hukum Taurat memang itu diperuntukkan bagi orang Yahudi. Tetapi setelah digenapi oleh Yesus, maka diberitakanlah semua kabar baik ini kepada seluruh manusia. Itu tertulis di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28. Yang dimana disitulah disebutkan bahwa jaminan keselamatan dari Tuhan Yesus melalui darah yang tertumpah untuk pengampunan dosa semua orang. Ada lagi di Yohanes 10 ayat 27 sampai ya ini tadi ya. Dan ada lagi di Yohanes 15 ayat 5 sampai 6, pokok anggur yang benar. Dan di 2 Petrus 1 ayat 11. Jadi kalau di sini dari ayat-ayat ini disebutkan begitu banyak jaminan keselamatan yang tertera di Alkitab. Dan soal bahwa Yohanes tidak ada saksi, itu memang dia sehidup sejaman dengan Yesus dan dia menghabiskan banyak waktu bersama Yesus. Jadi kalau soal saksi, saya rasa tidak perlu diragukan lagi bahwa Yohanes ini hidup sejaman dan bersama Yesus. Jadi saksi seperti apa lagi yang Anda minta? Dan yang terakhir, bahwa kalau soal saksi, seperti yang saya tahu di Al-Quran, siapakah saksi yang melihat sang Nabi menerima wahyu? Saya rasa demikian, nggak perlu. Oke, baik saudara ya. Yang pertama terkait dengan pengakuan yang tadi, bahwasanya Taurat itu memang hanya untuk Bani Israel. Ya, jadi kalau saudara mengatakan bahwasanya Taurat itu hanya untuk Bani Israel, berarti Yesus datang untuk Bani Israel kalau terkait dengan hukum Taurat. Lalu kemudian apa hubungannya dengan Kristen? Kalau Anda mengatakan bahwasanya memang tadinya itu dibatalkan, tapi setelah itu untuk seluruh umat manusia, itu kata siapa? Kalau Anda membawa Matius 26 nomor 26 sampai nomor 28, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apa itu maksudnya? Roti kan? Sesudah itu kemudian inilah darahku. Apa maksudnya? Anggur kan? Sedangkan orang Yahudi ketika mereka prosesi ibadah memang melibatkan anggur, melibatkan roti. Tak ada masalah di situ. Nilai ini bergeser kemudian setelah sampai di meja Roma. Roti di situ adalah benar-benar darahnya Yesus, penebusan dosa. Ini lagi-lagi aneh, karena Bani Israel menghapuskan dosa mereka dengan hewan, tidak dengan darah manusia. Lagi-lagi berbeda ajarannya, karena Yesus dalam Matius 8 nomor 4, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam, lakukanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa memerintahkan persembahan apa? Domba, kambing, sapi, kemudian lembu. Tak ada manusia. Kristen manusia. Ilmu dari mana itu? Dari Bapak juga. Tapi Bapak siapa? Bapak Paulus. Lagi-lagi kembali kepada Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Tadi yang pertama adalah mengenai jangan mencuri. Bapaknya Abraham memerintahkan jangan mencuri. Ulangan 20. Ya, Keluaran 20. Nah, sekarang dibatalkan, muncul perintah baru ya di dalam pengajaran Paulus,
Efesus 4 nomor 28. Jangan mencuri. Diimani oleh orang Kristen. Berarti mereka tidak mencuri bukan karena bapaknya Abraham, tapi bapak Paulus. Yang kedua, bapak Abraham memerintahkan mempersembahkan darah hewan. Imamat 1 nomor 2. Katakan kepada Bani Israel, ketika mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan dari hewan ternak, yaitu malah disebutkan kambing, domba, lembu, sapi. Itu bapaknya Abraham. Tapi bapaknya Kristen bernama Bapak Paulus, persembahan dosanya kemudian adalah manusia bernama Yesus. Sudah 2 poin. Yang pertama, jangan mencuri, dan penghapusan dosa dengan manusia itu diajarkan oleh bapaknya Kristen, namanya Bapak Paulus. 1 Korintus 4 nomor 15. Akulah yang menjadi bapakmu, wahai orang-orang Kristen. Akulah bapakmu. Walau ada bapak, hanya aku bapak di dalam Yesus Kristus. Akulah yang menjadi bapakmu. Kristen tidak mencuri. Kristen mempersembahkan manusia di atas tiang salib sebagai penebus dosa. Itu kehendak Bapak Paulus. Sedangkan dua-dua hal ini ditentang habis oleh pencipta langit dan bumi, yaitu bapaknya Abraham. Apa kata bapaknya Abraham di dalam Ulangan 4? Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi firmanku yang datang kepadamu. Tapi Paulus mengatakan, jangankan kurang, habis semuanya dengan matinya Tuhannya Kristen di atas tiang salib. Coba Anda renungkan itu. Jadi jangan mencuri batal, jangan korban hewan lagi batal, karena sudah ada korban manusia. Jadi ini sudah 2 poin, Bung. Saya katakan kepada saudara, bahwasanya ketika Anda mengatakan bahwa Yohanes itu adalah murid Yesus, jadi tidak perlu ada saksi, Bung. Yohanes 21 nomor 24 nomor 25. Dengarkan. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya ini harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dialah murid. Andai saja penulis Yohanes ini adalah Yohanes murid Yesus, maka dia akan mengatakan, akulah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini, yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksianku ini benar. Tapi apa yang dikatakan? Dialah murid, bukan dikatakan akulah murid. Kemudian kita lihat di dalam Yohanes 1 nomor 29, bukti bahwa yang menulis kitab Yohanes itu bukanlah murid Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan Yesus berkata kepadanya. Coba, ini siapa yang berkata seperti ini? Pengarang buku Yohanes menulis di dalam Yohanes 1 nomor 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Andai saja penulis daripada kitab Yohanes ini adalah murid Yesus, maka dia akan mengatakan, pada keesokan harinya aku melihat Yesus. Tapi dia mengatakan Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Kemudian terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memberikan wahyu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muncul pertanyaan, siapa yang menjadi saksi? Saya tidak malu mengatakan kepada saudara bahwa yang menjadi saksi pewahyuan ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah, yaitu batu. Batu-batu yang ada di Gua Hira itulah yang menjadi saksi. Kok bisa kayak gitu? Ya, baca Yosua 24 nomor 27. Kata Yosua, Nabi Yosua berkata kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Dengan Tuhan yang menjadi saksi firman Tuhan datang kepada Yakub adalah batu. Tapi kalau Rasulullah, ada batu Gua Hira,
dan ada malaikat Jibril 3. Dan yang menjadi saksi kemudian adalah seluruh manusia yang ada pada masa itu. Kenapa? Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun lebih. Itu bukan masa yang sebentar, itu masa yang panjang, dan semua pewahyuan itu disaksikan dan dilihat oleh bangsa Arab yang hidup sesama dengan Rasulullah. Artinya kalau wahyu Al-Quran itu tidak benar, maka akan mengalami seperti kitab Lukas, Markus, Matius, dan surat-surat Paulus di Yerusalem. Tidak ada kitab itu dijadikan sebagai kitab suci di dalam bait sucinya Bani Israel. Hanya ada di Roma, hanya ada di Vatikan, hanya ada di Belanda, hanya ada di Jerman, hanya ada di Inggris. Lukas, Markus, Matius, buku ini adalah buku sakti untuk Kristen, tapi tidak bisa masuk ke dalam tempat sucinya Yerusalem. Ada apa dengan cinta? Sedangkan Al-Quran, andai saja Al-Quran itu tidak disaksikan pewahyuannya oleh bangsa Arab, maka Arab saat ini tidak akan menjadi penganut Al-Quranul Karim. Al-Quran akan dibuang keluar dari Arab karena itu bukan pewahyuan. Tetapi karena itu disaksikan oleh mereka, maka Al-Quran sampai hari ini 1000 tahun lebih tidak pernah bergeser dari tempat di mana ia diwahyukan. Bagaimana dengan Yohanes, Markus, Lukas, Matius, Kaliki, Filipi, Efesus, Roma, Korintus, dan seterusnya? Kemana dia pergi? Kenapa dia tinggalkan tempatnya? Karena itu hanyalah karangan-karangan orang yang tidak dikenal, termasuk Yohanes yang tadi, yang saya katakan Yohanes 21, nomor 24, nomor 25. Itulah murid yang telah memberikan kesaksian. Dialah murid, tidak mengatakan akulah murid. Demikian, silakan. Yang pertama tadi mengatakan bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel. Sebenarnya kalau dalam Matius 28 ayat 19 di sini jelas, sebab itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat ini merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai amanat agung yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada pengikutnya setelah kebangkitannya. Artinya setelah kebangkitan Yesuslah, maka mulailah kabar baik ini menyebar kepada bangsa-bangsa lainnya. Yesus memberikan tugas mereka untuk pergi ke seluruh dunia dan membuat murid dari semua bangsa. Mereka diminta untuk orang-orang yang percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amanat agung ini mencerminkan misi gereja untuk memberitakan Injil kepada semua orang dan membawa mereka kepada pengenalan akan Allah Tritunggal. Baptisan merupakan simbol dari pengakuan iman dan keterhubungan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Ayat ini jelas menunjukkan pentingnya misi misioner bagi gereja dan panggilan untuk menyebarkan Injil kepada semua orang. Hal ini mengingatkan kita akan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus dan berbagi kasih dan kebenarannya kepada seluruh dunia. Dan memang benar, setelah penyaliban Yesus tidak lagi mempersembahkan korban berupa hewan. Benar, setelah penyalibannya Yesus tidak lagi dipersembahkan korban berupa hewan. Dalam ajaran Kristen, kematian Yesus dianggap sebagai korban yang sempurna dan final untuk dosa-dosa manusia. Jadi Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Sebelum kedatangan Yesus, dalam tradisi agama Yahudi, korban hewan disimbolkan sebagai pengampunan dosa dan pendekatan kepada Allah. Namun kematian Yesus dianggap sebagai korban yang lebih tinggi dan sempurna. Ia adalah anak Allah yang suci tanpa dosa, dan kematiannya menghapus dosa-dosa kita dan membawa keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Ingat, bagi mereka yang percaya kepadanya. Tidak perjanjian baru, kitab surat Rasul ditegaskan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah korban yang cukup untuk memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan. Sebagai pengikutnya, manusia dipanggil untuk percaya kepadanya, bertobat dari dosa. Artinya meskipun hukum Taurat dikatakan tidak berlaku lagi, tetapi semua manusia diharapkan bertobat dari dosanya dan hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah, seperti mengasihi manusia seperti mengasihi dirinya sendiri, dan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal budi. Itulah yang ajaran yang gantinya untuk menggantikan hukum Taurat.
Jadi setelah penyalipan Yesus tidak lagi dipersembahkan korban berupa hewan karena kematiannya dianggap sebagai korban yang sempurna dan final. Kita mengenang dan merayakan pengorbanannya melalui perjamuan kudus, itulah tiap-tiap orang Kristen. Dan mengenai saksi tadi, kalau Anda menganggap batu-batu itu cukup sebagai saksi, ya itu adalah iman sara. Kalau saya Anda mintakan saksi, saya rasa kalau saksi itu sudah jelaskan bahwa Yohanes hidup sejaman dengan Yesus. Tetapi kalau Anda menganggap bahwa saksi-saksi berupa batu itu cukup, ya itu memang pilihan. Oke, saya itu saja. Oke, baik. Ya, terima kasih Bung terkait apa yang Anda paparkan. Jadi memang sudah tidak ada lagi perintah korban seperti yang kemudian di dalam Imamat 14, Imamat 4 ya, terkait dengan itu. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengatakan di dalam Yesaya 1 nomor 11 sampai nomor 15, untuk apa lagi korbanmu yang banyak-banyak itu? Demikianlah firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba, lemak dari anak lembu, darah lembu jantan, domba dan kambing jantan. Itu tidak kusukai lagi. Apabila kamu datang untuk menghadap di kehadiratku, siapa yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu. Memang tidak lagi. Itu sudah dilarang sama Tuhan mereka. Bukan berarti kemudian karena adanya Yesus. Sebelum Yesus ada mati di atas tiang salib, dibunuh oleh orang-orang yang dengki dan benci kepada dia karena uang, Tuhan sudah murka dan tidak mau lagi menerima persembahan hewan. Yesaya 11 itu jelas diterangkan seperti itu, Bung. Yesaya 1 nomor 11. Kenapa demikian? Karena Tuhan memberikan solusi. Apa solusinya setelah Tuhan tidak menerima korban hewan? Solusinya adalah di dalam Yehezkiel 18. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan berlaku kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang yang fasik bertaubat dari kefasikan yang dilakukannya, ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia menyelamatkan nyawanya, dia insaf dan dia bertaubat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup dan ia tidak akan mati karena bertobat. Oleh karena itu aku menghukum kamu masing-masing menurut tindakanmu masing-masing. Wahai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan dan menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan yang kamu buat terhadap aku, dan perbaruilah hatimu dan rohmu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak membenarkan kepada kematian seseorang yang ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Di sini Tuhan mengulangi 4 kali. Bertobatlah, 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 bertobatlah. Jadi tidak ada itu ajaran Yahudi potong orang untuk hapus dosa, nggak ada. Jangan ngadi-ngadi, Bung. Di dalam Daniel 4 nomor 27, penekanannya menghapus dosa itu dengan bisitkah. Apa bisitkah itu? Sedekah. Itu yang diajarkan oleh Bani Israel, itu yang diajarkan oleh umatnya Nabi Muhammad. Bertaubat, menghapus dosa dengan bisitkah, sedekah. Daniel 4 nomor 27. Jadi tidak ada alasan kemudian untuk orang itu menebus dosa dengan apa gitu, dengan alasan yang tadi. Tak ada itu. Itu ajaran Kristen, kita hargai. Itu ajaran Kristen yang diambil dari ajaran Dewa Molok. Menghapuskan kesalahan mereka, mendamaikan diri mereka dengan Dewa Molok dengan mengorbankan darah manusia. Itu adalah penganut ajaran Romawi kuno, Yunani kuno yang dilanggengkan kemudian oleh Kristen hari ini. Jadi jangan sekali-kali Anda mengatakan, oh seperti ini adanya. Terakhir, Anda mengutip Matius 28 nomor 19. Saya jadi kasihan kalau bahas ini. Saya ambil dulu data nomor 20-nya, Bang, sebelum saya mundur ke 19. Biar saya tidak terlalu ibah. Di dalam Matius 28 nomor 20 dikatakan dengan sangat jelas, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu
yang telah aku Yesus perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kuulang ya, kuulang. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Di Romawi, orang diajarkan menyembah Yesus. Mana perintahku agar kau mengajarkan orang menyembah diriku? Di Romawi, di Roma dipatikan orang makan babi. Mana perintahku agar kau mengajarkan mereka makan babi? Di Romawi diajarkan tidak bersunat. Mana perintahku agar kau mengajarkan mereka jangan bersunat? Di Romawi, di Kristen diajarkan ibadah hari Minggu. Mana perintahku agar mereka ibadah hari Minggu? Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Yang telah kuperintahkan, yang telah kuperintahkan. Kalau orang Kristen hari ini menggunakan akal sehat, mendudukkan semua perintah-perintah yang ada di perjanjian baru, yang mana tinta merah adalah perintah Yesus, maka tak ada satupun perintah Yesus kalau ditumpuk menjadi nasi campur ikan kasih pecel lele dengan pete, tidak akan pernah sempurnanya menjadi Kristen. Tidak akan ada satupun perintah dari Yesus yang mengajarkan orang menjadi Kristen. Tak ada. Potong jari saya. Jadi ketika Anda membawa Matius 28 nomor 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa jadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya silakan aja Anda pergi. Yesus, jangan Anda jadikan menjadi hamba Yesus. Jadikan murid dan tahirkan mereka dalam nama Bapa. Bapa itu satu-satunya Tuhan. Dalam nama Anak, Anak itu utusan Tuhan. Dalam nama Roh Kudus, Roh Kudus itu adalah Gabriel. Tak ada masalah. Mereka yang kamu baptis ini melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Maka apakah orang-orang yang diajarkan ini menjadi Kristen? Tak akan mungkin. Oh, tak mungkin, tak mungkin jadi Kristen kalau perintah Yesus yang dijadikan dalam pandangan agama, maka orang tidak akan mungkin menjadi Kristen. Tapi karena perintah Paulus yang dijadikan sebagai sandaran beragama, maka menjadi Kristen lah kawan kita ini. Menjadi penyembah Yesus lah kawan kita ini. Karena yang mereka lakoni adalah perintah Bapak. Paulus 3. Tadi yang pertama apa? Jangan mencuri, batal. Hewan korban, batal. Apalagi yang ketiga? Apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Sembahlah Allah. Perintah-perintah Yesus tak ada dilakoni oleh orang Kristen. Yang menjadi Kristen hari ini adalah pelakon perintah-perintah Paulus. 3 poin Anda mudah-mudahan bisa tercerahkan. Demikian. Iya, kalau saya lihat tadi, kalau soal korban yang Anda sebutkan, kalau soal korban yang Anda sebutkan bahwa di situ tidak Yesaya 1 ayat 11 dalam terjemahan baru, untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban bakaran berupa domba jantan, akan lemak, anak lembu, gemukan, darah. Ayat ini bukan merupakan Allah sudah bosan dengan korban bakaran. Kalau ayat ini merupakan teguran dari Tuhan melalui saya kepada umat Israel. Umat Israel saat itu terus melakukan persembahan dan korban kepada Allah, tapi hati mereka tidak benar-benar setia kepadanya. Jadi kalau Anda ini hubungkan bahwa mengapa saat ini tidak lagi ada korban bakaran,
persembahan, tetapi hati mereka tidak benar-benar setia kepadanya. Tuhan menyampaikan bahwa Ia tidak lagi berkenan dengan korban-korban bakaran yang dilakukan umatnya. Ia menunjukkan bahwa yang Ia inginkan bukan hanya sekedar korban hewan semata, tetapi hati yang tulus dan hidup taat kepadanya. Ayat ini mengajarkan bahwa ibadah persembahan yang dilakukan oleh umat haruslah didasari hati yang setia dan ketaatan. Bukan yang Anda bilang bahwa gara-gara ayat inilah makanya korban tidak dibuat lagi setelah perjanjian baru. Tetapi disitulah karena begitu banyak dosa semuanya, maka hanya satu jalan memperoleh keselamatan, yaitu melalui kematian Yesus di kayu salib. Dan kematian Yesus di kayu salib itu sudah sejak dari perjanjian lama itu dinubuatkan oleh Tuhan, seperti Yesaya 53, Mazmur 22, Yesaya 50 ayat 6, Zakaria 12 ayat 10. Ini semua nubuat tentang kematian Yesus. Jadi kematian Yesus itu di kayu salib adalah karya Tuhan yang harus terjadi dan harus digenapi. Dan soal orang Kristen adalah dari Paulus itu sebenarnya sepenuhnya salah. Karena di Alkitab sendiri banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa dengan mempercayai Yesus bahwa kita akan memperoleh keselamatan dan memperoleh hidup kekal. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Oke, saudara saya, ini bagian keempat yang Anda harus pahami. Setelah 3 bagian yang tadi itu, Anda tidak bisa bantah sedikit pun kecuali hanya penolakan terhadap Yesaya 1. Tapi sanggahan saudara itu nanti, sanggahan saudara itu dilipat dan digulung langsung oleh Bible itu sendiri. Kita lihat di dalam Yesaya 66 nomor 3. Tolong buka Bible-nya. Di situ dikatakan begini: orang menyembelih lembu jantan akan tetapi membunuh juga manusia. Orang menyembelih lembu jantan tetapi membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing juga. Orang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Orang kemudian mempersembahkan domba tapi mempersembahkan juga manusia, itu kucluk. Sedangkan Tuhan mengatakan mempersembahkan manusia itu adalah kekejian, dan itu adalah kejijikan bagi dia. Di mana polanya kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi mempersembahkan anak orang adalah sebuah keselamatan? Datanya mana? Tak akan pernah ada data itu. Sedangkan di dalam Amsal 6, ini netizen di bawah udah kenyang ini. Sedangkan di Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah membunuh manusia yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, berarti membunuh Yesus, tapi membunuh Yesus adalah kekejian bagi Tuhan, hal yang dibenci oleh Tuhan. Makanya antara penyaliban yang terjadi terhadap oknum yang di tengah-tengah Bani Israel dengan agama Kristen itu adalah 2 hal yang berbeda dan tidak ada hubungannya sama sekali. Cuman disambung-sambungkan oleh gereja supaya dianggap sebuah kebenaran. Ingat Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci. Ingat, 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya dari antara 6 dan di antara 7 kekejian ini adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Dengan demikian membunuh Yesus adalah merupakan kekejian bagi Tuhan. Anda mengatakan penyaliban itu adalah karya Tuhan. Itu ilmu dari mana? Dari Salome. Itu nggak ada itu, Bang. Nah, kemudian Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tak bersalah, anak bau.
Jangan kau membunuh orang yang benar, anak buah. Gak boleh. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah kagak? Tidak. Yesus berdosa tidak? Tidak. Boleh tidak dibunuh? Menurut firman Tuhan, tidak boleh. Kalau dibunuh, apa akibatnya? Dosa. Berarti pembunuhan kepada Yesus dosa atau penebusan dosa? Dosa dong. Sesuatu yang melanggar perintah Tuhan, pasti itu adalah karya setan. Nah, sekarang Tuhan yang mengatakan 6 perkara yang aku benci, bahkan 7 kekejian di dalam hatiku. Apa itu? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Dengan kata lain, jangan kau membunuh Yesus. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Dengan kata lain, jangan kau membunuh anak Maria. Jadi kalau ada yang melanggar perintah Tuhan itu, apa akibatnya? Dosa. Bukan penebusan dosa. Tapi lagi-lagi poin keempat ini, Anda menjadikan pembunuhan terhadap Yesus ini sebagai penebus dosa. Sedangkan Bani Israel, pembunuhan terhadap Yesus itu adalah dosa besar. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku Yesus yang memilih kamu yang 12 murid, tapi satu di antaramu adalah setan, iblis. Iblis inilah yang punya karya berkhianat, merasuki, melaporkan, makan suap, matilah anaknya orang. Dosa. Iblis yang menyebabkan anaknya orang mati. Muncul Kristen beberapa puluh tahun, 100 tahun kurang lebih, kemudian sampai 200 tahun, hampir 300, menjadikan tragedi penyaliban terhadap pengganti Nabi Isa ini sebagai judul baru, yaitu dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dosa kita dan dosa dunia dihapuskan Tuhan. Halilintar. Haleluya. Begitu. Padahal itu tidak ada. Itu adalah doktrin yang muncul belakangan di Roma dan dilanggengkan, diajarkan oleh penjajah sampai ke Nusantara. Demikian. Iya. Tanya orang saudara, sebenarnya cuma satu aja itu dapat mematahkan semuanya, bahwa ini adalah rencana Allah. Amsal 6 ayat 16, memang ini adalah 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Memang ayat ini mengajarkan tentang dia di hatinya. Betul sekali, betul. Tetapi di dalam Yohanes 3 ayat 16, di sini jelas bahwa ini adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, setiap orang, bukan hanya orang Israel, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini mengungkapkan Allah luar biasa dunia ini, korban penghapus dosa, dan memberikan kesempatan kepada setiap orang yang percaya. Kalau Anda tidak percaya, silahkan, tetapi ini adalah kesempatan bagi setiap orang yang percaya. Ayat ini menunjukkan betapa besarnya kasih Allah akan dunia. Jadi hanya melalui kematian Yesus ada perdamaian antara manusia dengan Allah, karena kematiannya adalah korban yang sempurna menebus dosa-dosa manusia. Ada beberapa alasan mengapa kematian Yesus diperlukan membawa perdamaian manusia dengan Allah. Gaji dosa adalah maut. Alkitab ini mengajarkan bahwa akibat dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Setiap manusia telah berdosa dan terpisah Allah karena dosa mereka. Allah adalah yang sempurna dan suci. Dosa harus, namun Allah tanpa dosa. Tadi kan Yesus tanpa dosa kan, mampu mengambil hukuman dosa yang kita dengan kita mati di kayu salib. Kematiannya menjadi pengganti kita
kita tidak perlu menghadapi hukuman dosa yang pantas kita terima. Keadilan dan rahmat. Yang kedua, keadilan Allah yang adil dan rahmat. Kematian Yesus adalah cara Allah untuk memenuhi tuntutan keadilannya terhadap dosa-dosa manusia sambil menunjukkan rahmatnya yang melimpah. Yesus yang tanpa dosa menderita dan mati sebagai korban penghapus dosa. Dalam kasihnya yang tak terbatas, Allah memberikan kesempatan kepada semua yang percaya, tidak terkecuali setiap orang, menerima pengampunan dan keselamatan melalui iman kepadanya. Keterhubungan yang ketiga itu adalah keterhubungan yang rusak dipulihkan melalui Yesus Kristus. Dosa telah memisahkan manusia dari Allah, menghancurkan hubungan yang seharusnya kita miliki dengannya. Hanya melalui kematian Yesus, tidak ada dengan jalan lain, melalui perbuatan baik, melalui hal-hal yang dilakukan oleh manusia, tidak dapat memenuhi itu semua. Hubungan itu hanya dapat dipulihkan dengan kematian Yesus di kayu salib. Itulah sebabnya tadi maka ayat di Yohanes 3 ayat 16 ini mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia anak tunggal, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, sekian. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat saudara saya dulu. Tolong sekali lagi saya katakan, kalau diskusi dengan Bang Suma itu harus lebih mengedepankan akal supaya ilmu itu bisa diserap dengan baik. Ada hadiah buat saudara terkait dengan pengakuan sesi ke-6 ini. Apa itu? Saya ingin membacakan Yesaya 5 nomor 20 supaya Anda jadikan sebagai obat penenang. Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik. Anda menyebut pembunuhan terhadap Yesus itu adalah sebuah kebaikan. Itu ilmu dari mana itu? Anda mengatakan kematian Yesus adalah apa? Kematian Yesus apa? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kekejian. Tapi Anda merubahnya melalui Bapak Paulus. Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu adalah kebaikan, dan kebaikan itu adalah kejahatan, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, dan yang mengubah pahit menjadi manis, manis menjadi pahit. Dosa Anda rubah menjadi amal yang mulia. Pembunuhan terhadap anak manusia Anda sebut sebagai penebusan dari dosa-dosa para pendosa. Tuhan mengatakan, Bung, di dalam Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Pencuri ayam, pencuri duren, pencuri gerobak bakso, pencuri mobil, pencuri janda, semua dosanya ditanggung dengan membunuh anaknya orang. Tralalalala bes. Ini ilmu dari mana, Bung, Anda dapatkan? Sebagai Kristen saya menghargai. Wong Kristen memang ajaran dari Roma. Tapi kalau kita berbicara mengenai kaidah hukum para nabi, yang jahat ya jahat, Bu. Yang baik yang baik. Jangan ditukar. Sedangkan Anda sedang berbicara bukan di gereja, maka kuping, telinga, mata, hidung, mulut, dan kepala justru dengan tumit-tumitnya harus siap mendengarkan pemberitaan kebenaran dari kita, Bang Suma, dari Apologet Islam. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Siapa bilang pembunuhan kepada manusia itu baik? Siapa yang bilang? Yang bilang siapa? Siapa yang bilang? Yang bilang siapa? Tuhan yang mengatakan, bro. Di mana Tuhan mengatakan bunuhlah orang yang baik? Di mana? Bunuh apa? Di dalam Yohanes 3, Bang Suma, ya, tertulis di data nomor 16-nya. Yes, apa
Apa bunyinya? Coba kau suarakan. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga Elohim telah mengaruniakan anaknya yang tumbal. Salah Bang Suma, salah huruf. Yang benar yang mana? Yang tunggal, bukan yang tumbal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya. Ya siapa? Yesus. Berarti yang harus dipercaya siapa? Yesus. Apa kata Yesus di dalam Matius 19? Guru, yes, bagaimana caranya aku mau masuk surga? Oh gampang. Gampang gimana guru? Kalau kamu ingin memperoleh hidup yang kekal, iya guru, jangan kamu membunuh. Ulang guru, mulut saya bisu, mulut saya tuli. Dengarkan, kamu bertanya sama aku, ya? Guru, gimana caranya memperoleh hidup yang kekal? Caranya yang pertama, kamu jangan membunuh. Percaya tidak bahwa menurut Yesus hidup bisa diperoleh dengan cara tidak membunuh? Percaya? Percaya kan? Percaya kan? Harus percaya kepada Yesus. Barang siapa yang ingin hidup, maka dia harus percaya kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan jangan membunuh, maka harus percaya. Jangan membunuh, coy. Membunuh berarti ente nggak percaya kepada Yesus. Kalau ente tidak percaya kepada Yesus, menurut dalil ini engkau akan binasa di dalam dosamu sendiri. Ayo, hati-hati. Yohanes 3 nomor 16. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga Elohim telah memberikan anugerah kepada dunia ini, yaitu anaknya yang tunggal, supaya kepada tidak binasa kalau percaya kepada Yesus. Yesus berkata, jangan membunuh. Berarti jangan menyalib siapapun itu. Jangan kau membunuh, kata Yesus. Berarti kalau ada yang membunuh atau yang mengimani pembunuhan kepada Yesus, berarti mereka tidak percaya kepada Yesus. Hati-hati Bang, jangan Anda putar balikkan fakta. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang-orang yang ditanya, wahai Yesus, bagaimana caranya saya supaya bisa masuk surga? Jangan membunuh. Yang percaya kepada Yesus, pada saat ada penangkapan terhadap Yesus, mereka akan pergi meninggalkan dan menganggap pembunuhan kepada Yesus itu adalah suatu dosa besar. Tapi mereka yang menganggap pembunuhan itu sebagai juru selamat, ajang keselamatan, penebusan dosa, maka mereka adalah dedengkot iblis dan dajjal. Itu yang perlu Anda pahami. Ya, jadi percaya kepada Yesus, tidak boleh melakukan pembunuhan. Jadi Tuhannya mengatakan jangan kau membunuh. Yesusnya mengatakan jangan kau membunuh. Paulus mengatakan dengan terbunuhnya Yesus di atas tiang salib, maka kita Kristen terbebas dari dosa-dosa. Wih, kenapa bisa kayak begini? Untuk itulah kemudian saudara, sesi ke-7 ini saya katakan bahwasanya saya memberikan sebuah hadiah kepada saudara. Yesaya 5 nomor 20. Celaka. Dalam bahasa Ibrani kata celaka ini sangat pedis, karena dia maknanya wohowo, itu artinya adalah satu penekanan yang sangat-sangat mengerikan. Celaka. Celaka dibawa celaka. Celakalah dibawa celaka. Nah, Bang Zuma mana? Walah. Kena report kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru. Tap layar, tap layar. Bang Zuma, jangan tinggalkan kami. Bang Jumanya lari tuh Mbak.
Ya, oke, terima kasih Mana ya. ada sembarangan. Satu lari itu. Memang Sembarangan. karya Tuhan itu nggak bisa dirubah. Iya, Sembarangan. karya Tuhan itu nggak bisa. Karya Tuhan, Saya kan- Tuhan di report. Iya. Siapa yang mereport? Sembarangan. Kau yang report ya. Iya. Kau report ya. Masa saya report? Jangan menuduh seperti itu. Fitnah itu lebih Habis- kejam daripada pembunuhan. Siapa di luar fitnah? Siapa di luar fitnah? Tadi bilang Bang Juma lari, siapa itu? Itu fitnah itu. Iya. Ayo. Jadi kok tiba-tiba pergi gitu? Iya itu makanya mental. Ah. Sembarangan. Tenang guys. Bang Juma di report, akun Bang Juma ada 20. Tenang guys. Iya, oke. Cuman ini saya tunggu atau saya pergi? Satu kali gak ada. Sasuki, Kores, Medore, promo baru masuk dia. Ya. Pada nggak standby ya Memang ya. Ustaz Sugi, Kores, Bang Kores, Tedore udah selesai sholat, udah sholat. Ramai yang Ya, melihat di bawah tuh 1,4. Mungkin Romo, pada Romo. sholat ini Kak Hesti. Kak Hesti, Romo izin ini dulu, izin promosi dulu boleh nggak? Ini naik promo mulu Iya, sebelum Romo ngomong izin promosi dulu lah. Oke, silakan. Boleh ya, boleh ya. Oke. Oke, saya Teman-teman yang ada di bawah 1.400 orang. Ingat teman-teman, Lina Wijaya menyebutkan ada apologet Kristen yang terjangkit penyakit itu, ya. Mute dulu Bang, Nah, mute Bang. barusan 10 menit yang lalu nama Elia disebutkan di roomnya Lina Wijaya. Nama Elia disebut. Saya tidak tahu itu Elia yang mana, Elia yang berjenis kelamin apa, saya juga nggak tahu. Cuma yang jelas nama Elia. Eli itu kali, Eli sama tadi. Sebutnya. Bang Romo bentar dulu aku sapa dulu. Alex Turi, selamat malam. Agama apa Alex? Cepat Bang Alex. Sebelum Bang Juma naik. Bang Alex 1, 2, 3 turun. Wow. Agama apa Bang? Kristen. Oke, lanjut Romo. Baik. Ya, itu ya teman-teman. Bisa cek di Al Ayubi Channel. Hehe, izin promo Kak Hesti. Iya. Iya. Gimana? Nyampe di mana ini? Oh, udah kabur dia. Bilangin Bang Juma kabur, dia yang kabur baluap. Mana ada Bang Juma kabur. Tadi sinyalnya memang merah beliau. Nanti ya Mantap. teman-teman, Mungkin kalau mati sudah lampu, tak? diskusi ini sudah usai. Kalau diskusi udah usai, tonton di YouTube. Kalau diskusinya masih Ini Bang Juma berjalan, tonton diskusi dulu. Nah ini di Bang. kena report. Ntar dulu Bang. Assalamualaikum. Wah, Bang pada Juma. lari satu-satu hotelnya. Bang Juma kena report ya Bang? Iya, Masya Allah. Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi pasien saya mana? Waalaikumsalam warahmatullahi Kabur dia Bang. wabarakatuh. Abang dibilang kabur, dia yang kabur. Jatuh Bang, jatuh. Pasien saya. Kabur Bang. Waduh, saya di report sama mereka. Jatuh Bang, jatuh. Kejam kali lah. Padahal lagi seru ya. Kayak mana itu? Bang, ini pasien selanjutnya Bang. Siapa ini ngatain Abang di bawah Bang? Apoy. Apoy. Cici. Loh. 15 Ya, menit ini boleh kau bilang apa Sebentar tadi? ya. 15 menit ya. Ya Bang ya. Bilang apa? Ya Bang. 15 menit ya. Iya Bang. Oke, Bang Romo lah silakan. Loh. Loh, Zuma? Kenapa? Bang Juma izin, Oh, Bang Bang Juma Juma izin. Iya. Ya. Iya. Gimana Bang Apoy? Kok ngata-ngatai Bang Zuma? Ngata-ngatain bentar bang. Ada masalah apa dengan Bang Zuma? Kau bilang ceramah kelamaan, Tuh, panik Bang ya. mau turun juga. Kau ngatain gitu kau. Dia pun izin juga bentar ya. Aduh, pada izin semua. Bang Kores izin, Ustaz Sugi nggak bersuara. Tedore.
Ya Tedore, Mbak bersuara juga. Ya, udah standby. Oh dikit. Bang Kores udah standby. Dikit katanya. Todore udah standby. Lanjut. Cek. Isa. Aku bisa Makan. dulu. Walah, Isa dulu. Yang satu makan. Aduh. Romo, jaringannya Romo gak bagus. Iya, wifi tetangga Kak Hesti, wifi tetangga. Jangan bikin malu lah, kemarin udah ditransfer Halo? buat pasang wifi. Iya, aku mah tadi siapa tadi tuh? Transfer 2 juta kemarin. Jangan bikin malu lah, Ya. kemarin udah transfer. Kenapa, Poy? Yang tadi itu Kenapa, siapa? Boy? Saksi Kristus tadi tuh ya. Nggak ada lagi dia. Nggak ada, dia kabur dia. Jatuh. Sabar. Nah, dia kan menyatakan penyaliban itu karya Tuhan gitu. Apakah benar begitu? Kabur dia tak meninggalkan jejak. Ustalif naik Ustalif. Mana ada penyaliban karya Tuhan? Nah, ya benar kata Romo ini. Tuhan itu kan melarang pembunuhan. Nah, ya benar. Tuhan kan melarang pembunuhan. Benar. Kenapa kamu mengimani pembunuhan sebagai penebusan dosa? Itu kan melanggar perintah Tuhan itu. Bukan seperti itu pemahamannya ya. Ini itu memang karya iblis ya. Bang Juma ada kena. Oh, karya iblis memang. Iya, nggak bisa kita pungkiri. Namanya Weh, juga dia diakui pembunuhan. dia. Iya, penyaliban karya iblis katanya. Waduh, ternyata penebusan dosa itu karya iblis berarti dong kalau begitu. Oke, kita lihat pihaknya dulu. Kami ini di pihak yang mana? Di pihak korban atau pelaku? Loh, Ada pula pihak korban apa pihak pelaku. abang kan Emangnya mengimani pembunuhan itu. Astagfirullahaladzim. Pihak korban apa pelaku? Ada aja hotel ini. Konsep penebusan dosa itu dibangun di atas pelanggaran perintah-perintah Tuhan. Yang pertama, ya, perintah Tuhan melarang membunuh, dilarang membunuh. Tapi Kang 70 ini malah berdendang ria dengan kematian Yesus, dengan pembunuhan Yesus. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, konsep penebusan dosa ini adalah merongrong sifat keadilan Tuhan. Kenapa keadilan Tuhan dirongrong di situ? Itu kenapa? Coba jelaskan. Pertama, yang bersalah, yang berdosa seperti 70 kali 7 ini dimaafkan, ya, diampuni dengan syarat percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, yakni Yesus, justru digebukin, disalib, bahkan ditelanjangi di kayu salib tanpa sehelai benang pun. Kan gak adil konsep seperti itu. Yang salah diampuni, yang tidak salah ditelanjangi di kayu salib. Kan gak adil itu, bosku. Oke lah. Ya sebenarnya bukan penyaliban itu yang menjadi penebusan dosa ya. Sejak awal, sejak Yesus itu lahir, ya Yesus itu sudah menjadi penebusan. Mau disalib atau enggaknya, ya itu sama aja. Intinya gini, ketika kita melakukan apa yang dikatakan Yesus, sebenarnya itu sudah menjadi penebusan dosa. Sebagaimana umat Islam mempercayai Nabi Muhammad gitu. Itu kan sebenarnya udah penebusan dosa sebenarnya itu. Penebusan dosa yang dikatakan di Lain sini. cerita kawan. Itu lain cerita. Kenapa bawa-bawa nama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad Nah, itu begini, tidak maksud saya mengenai tidak penebusan dijadikan ini, tidak dijadikan tumbal untuk menebus dosa, kawan. Enggak. Kenapa Ini kau saya lari- nggak berbicara gini. Maksud saya penebusan itu bukan dialihkan dosanya, bukan. Jadi penebusan dosa itu adalah pengampunan dosa ya. Percaya kepada Yesus, dosanya diampuni.
Jadi bukan karena Yesus mati makanya dosa kita diampuni, sekedar percaya pun itu diampuni kok. Sebagaimana sebenarnya nabi-nabi yang lainnya pun sama seperti itu sebenarnya. Terbental ya, sinyalnya merah-merah soalnya tadi. Walah, mental ya. Yang lainnya pada nggak standby. Tap-tap layar ya, tap-tap layar, tap-tap layar. Tap-tap layar, tap-tap layar. Oke, turun. Mau kores lagi itu, ini ada Stalif. Pada nggak standby semua, ada yang makan. Padahal lagi ngumpul semua, tapi nggak standby. Satu makan, satu sholat. Ustadz Alif. Oke. Ya Ustadz. Bang Juma lagi sholat ya guys. Sholat Isya. Takutnya kelupaan lagi Gurunda. Tolong tap-tap layar ya guys. Bang Juma udah kena loh woi. Tenang guys. Bang Juma punya akun 20. Hahaha. Bang Juma dilawan. Tapi sayang loh akun utamanya udah banyak followernya. Silakan. Aduh, maaf kak. Aduh, wifi tetangga ini kak. Aduh, Pak. Percuma lah kemarin aku udah transport buat pasang wifi, masih juga nyolong wifi tetangga. Nggak cukup 2 juta kak Hesti, nggak cukup. Pasang wifi itu 15 juta di tempat saya, mahal. Mahal kali. Bang Juma 14 ini siapa? Ini Bang Juma asli. Bang Juma akunnya banyak. Ada 20 akunnya. Ini ada 1.200 orang. Bantuin dong, follow akun Romo dong. Bantu dong. Bantu ya guys. Ayo di follow guys, follow guys. Oke, sambil di follow Lanjut, ayo. Ustaz Talif, lanjut. Iya, aku naik malah di sini ada Nisa juga, nggak lama lagi. Nggak, tadi pada jauh dari perang saya naik. Biar kita lanjut diskusinya. Bang 70 masih meyakini kalau Yesus disalib. Bang 70 termasuk yang meyakini bahwa ada pengorbanan dosa melalui darah manusia yang tidak bersalah. Kan itu poinnya. Bener nggak Bang 70? Ya aku nggak berpikir seperti itu sih. Itu lebih ke doktrin. Ah, kamu imani nggak? Yang kuimani ya memang sudah semuanya Loh iya, kamu mengimani atau tidak kalau penyaliban Yesus yang Anda yakini sebagai manusia yang tidak bersalah sebagai penebusan dosa manusia? Iya, saya yakini. Nah itu, ini permasalahannya. Tuhan tidak mengajarkan penebusan dosa manusia dengan cara menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah. Iya, saya tahu itu. Dan Isa guys, saya izin mute dulu. Lanjut dulu Romo, maaf. Romo? Iya, artinya iman abang ini dibangun di atas pelanggaran terhadap hukum Tuhan, terhadap perintah Tuhan, terhadap larangan Tuhan. Itu bang. Pertama, kalimatnya kurang tepat ya, kurang tepat kalimatnya. Jadi iman yang saya yakini yaitu dibangun. Iya. Dilanggarnya hukum Tuhan. Ya, karena kan wah, luar biasa. Luar biasa memang bang ya. Abang yang salah, abang yang dosa, abang yang banyak salah, banyak dosa, abang yang dimaafin. Sementara Yesus yang tak bersalah, yang tak berdosa, justru digebukin, ditusuk lambungnya, bahkan ditelanjangi di kayu salib tanpa celana dalam, tanpa sempak gitu kan. Kasihan sekali. Aduh, tidak adil sekali Tuhan yang seperti itu bang. Itu aduh, konsep keadilan Tuhan dirongrong di situ bang. Oke, tapi pengampunan itu bukan semata-mata hanya karena kepercayaan loh. Mau percaya atau tidak, yang jelas itu sudah merongrong sifat keadilan Tuhan itu sendiri bang. Nah, keadilan Tuhan yang Anda maksud itu gimana? Ya, kalau
Kalau mau adil, seharusnya yang bersalah dihukum, yang tidak bersalah tidak dihukum. Nah, Kemana dia? merah-merah signalnya. Iya. Ini Bang 70 apa Bang kali aja lah biar cepet ngomongnya. Gini ya, cobalah kamu maknai, kamu pahami gitu loh. Kita sering diskusi bahwa Tuhan itu sudah mengajarkan pengampunan dosa. Sudah diajarkan oleh para nabi yang terdahulu bahkan. Dan sudah diberitahukan bahwa tidak ada membolehkan pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah. Ya benar-benar. Kan ini sudah dikunci sebenarnya kayak gini. Oke? Tuhan benar. tidak pernah menghendaki pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah. Justru Tuhan itu sangat membencinya gitu. Nah, hal yang dibenci oleh Tuhan, kenapa justru oleh Kristen diimani sebagai anugerah? Karena itu menjadi sebuah pengampunan dosa. Padahal Tuhan sendiri sudah mengajarkan bagaimana caranya diampuni dosa. Yesus sendiri kan dia berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Aku datang untuk memanggil orang yang berdosa agar ia bertobat. Nah, itu yang diajarkan oleh Yesus. Apa ketika Yesus mengajarkan agar manusia itu bertobat, dosanya tidak diampuni? Ya tentu diampuni, karena dia mengajarkan sebagaimana juga pengajaran para nabi terdahulu. Betul kan? Nah, ketika Bang Alif tadi mengatakan hal yang dibenci Tuhan menjadi dasar bagi keimanan dalam kekristenan, benar atau salah? Loh, Tuhan sudah menyampaikan pengajarannya melalui para nabi bahwa dibenci oleh Tuhan ketika membunuh manusia yang tidak bersalah. Itu kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan karena Tuhan sangat membenci. Nah, Anda setuju nggak dengan pengajaran seperti ini yang tertulis di kitab Anda? Yang mana? Yang dibenci oleh Tuhan, pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah adalah tindakan yang dibenci oleh Tuhan. Iya benar Bang, benar. Makanya benar. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu, sebab memang dari dahulu kalanya iblislah yang menghendaki pembunuhan. Iya betul. Nah sementara, artinya, ya lanjut kalau Mas lanjut. Oke, sementara iman Kristen itu bukan didasarkan pada pembunuhannya, tetapi iman Kristen itu bukan didasarkan pada pembunuhan, tetapi dibunuhnya. Kalaupun ada istilah pembunuhan atau dibunuhnya, ya kami beriman kepada kejadiannya itu, Bang, kepada peristiwanya. Mabuk punya arak ini. Lah iya, gini, Al-Quran memang mengabarkan bahwa yang dibunuh itu adalah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Hanya orang yang demikian itu sedang berada di dalam perselisihan, hanya mengikuti prasangka dan sebagai orang yang mengikuti hukuman dari Tuhan. Karena awalnya orang itu melakukan tipu daya, melakukan makar agar akan membunuh manusia yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan tidak menghendaki itu, maka Tuhan balas tindakan itu dengan cara apa? Membalas yang terbaik dari tipu daya mereka. Nah, orang yang tersesat adalah orang yang mempercayai bahwa manusia yang tidak bersalah ini dibunuh, padahal Tuhan tidak menghendakinya. Tuhan hendak menyelamatkannya. Nah, ini kalau saya ngambil sedikit pandangan di dalam Al-Quran. Makanya ketika Anda selama mempercayai bahwa dia dibunuh, itu artinya Anda dalam posisi orang yang mengikuti dalam sebuah prasangkaan tanpa kebenaran yang sesungguhnya. Nah, apalagi sekarang, ya, setelah Anda imani kalau dia terbunuh atau kalau dia itu dibunuh, Anda juga mengimani bahwa pembunuhan terhadap dia didoktrin dalam iman Anda sebagai penebusan dosa. Nah, ini makin parahnya.
Karena apa? Karena mengikuti prasangka saja. Terjadilah perselisihan, mengikuti prasangka, dipoleslah sedemikian rupa, lalu diajarkan kepada orang lain. Begitu jadinya. Aduh, Nah, itu tadi di jangan. sini abang mengatakan prasangka ya. Nah, begini, cerita penyaliban Yesus itu kan ada terdapatnya di dalam keempat Injil kanonik. Nah, keempat Injil kanonik itu udah dikanon tahun 300-an. Artinya pada masa Muhammad itu udah ada, Bang. Sementara di Al-Qur'an ada ku baca Injil dan Taurat yang ada pada mereka. Nah, itu gimana? Yang ada pada mereka itu berarti yang ada pada mereka pada saat zamannya Muhammad. Artinya kan memang Nabi Muhammad sendiri kan udah mengkonfirmasi kalau Injil yang ada pada mereka itu benar gitu. Ya, tidak ada mengakui, membenarkan peristiwa bahwa Yesus atau yang di dalam Islam disebut Nabi Isa itu disalib, itu tidak ada. Makanya orang yang percaya terhadap Yesus disalib adalah orang yang mengikuti prasangka dan dia berada di dalam kesalahan. Itu dulu. Peristiwa penyalibannya ada. Al-Quran mengkonfirmasi yang disalib itu ada. Ada yang disalib. Namun bukan Nabi Isa. Nabi Isa diselamatkan atau Yesus diselamatkan. Yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, diganti. Loh, artinya apa di situ? Yang menjalani hukuman, penyaliban itu kan hukuman. Sebuah hukuman yang dilakukan oleh bangsa Romawi yang awalnya diserahkan dari bangsa Yahudi, kan itu proses hukuman. Nah, hukuman ini tidak layak atau tidak berlaku bagi orang benar menurut pandangan Tuhan. Makanya Tuhan menyelamatkannya. Nah, di dalam pandangan Islam itu kan sudah selesai. Sekarang di dalam Bible Anda, ya, di dalam Bible Anda sendiri, itu kan banyak sekali narasinya. Bagaimana ketika orang yang tidak bersalah itu tidak boleh dihukum, yang boleh dihukum adalah orang yang bersalah, orang fasik menjadi tebusan bagi orang yang benar, kan gitu. Yesus tidak bersalah, maka dia tidak layak untuk menjalani hukuman. Yang layak menjalani hukuman adalah orang fasik. Tertulis di kitab Anda, itu harus digenapi oleh Yesus. Memang benar. Orang fasik itu Ya, tidak memang dapat benar. tidak boleh dibunuh. Orang fasik, orang tak bersalah itu tidak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh orang fasik. Nah, apakah dengan nilai-nilai itu akan merubah kejadian di penyaliban itu? Dengan nilai-nilai yang Anda kutip tadi, nilai-nilai keimanan, akan merubah kejadiannya yang ada di penyaliban itu. Apakah seperti itu? Ya tentu merubah. Kan Tuhan sendiri yang berfirman, orang fasik menjadi pengganti orang benar. Itu ketetapan Tuhan. Yesus sendiri dikatakan sebagai orang benar, maka Yesus tidak layak dibunuh atau dihinakan, maka diganti oleh orang lain gitu. Oleh orang fasik. Kan udah jelas begitu. Nah, doa di dalam Amsal juga, di Amsal 15:29 seingatku di situ dikatakan doa orang benar didengar Tuhan. Makanya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia orang yang tulus, dia orang benar, dia pasrah kepada Tuhan. Biarkanlah cawan ini berlalu sesuai dengan yang Engkau kehendaki, bukan sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Nah, Tuhan sendiri, dia pasrahkan kepada Tuhan, kata Yesus, dan peristiwanya terjadi sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Ketika seorang hamba pasrah berdoa kepada Tuhan, maka kehendak Tuhanlah yang bekerja. Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan menghendaki pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah? Bahas di awal. Artinya ketika Tuhan menghendaki menyelamatkan manusia yang tidak bersalah, atau Tuhan tidak menghendaki pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah, maka berjalanlah ketentuan Tuhan memang bahwa orang fasiklah yang akan menjadi pengganti orang benar. Begitu cara memahaminya.
Oke, ini tadi Anda mengutip doa Yesus ya. Sebenarnya ada ya beberapa nggak sesuai dengan yang Anda katakan. Doa Yesus itu begini. Ya Bapa, sekiranya biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah terjadi kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah. Nah, di situ ada dua kehendak Yesus dengan kehendak Bapa. Kehendak Yesus adalah meminta agar cawannya itu berlalu. Nah, kehendak Bapa itu apa? Lah kan tadi udah dibahas oleh kita, gimana sih? Orang kalimat saya juga benar. Sesuai dengan yang tertulis, oke lah tidak seperti. Tapi pesan yang saya sampaikan itu sama. Kan biarkanlah cawan ini berlalu sesuai dengan kehendak Bapa, bukan kehendak Yesus. Percobaan, hukuman, penyaliban itu biarkanlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendakku. Kan gitu. Maka terjadi menurut Yesus adalah sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, sekarang pertanyaan saya, gimana? Maksudku gini Bang, cawan itu kehendak siapa? Biarkanlah berlalu sesuai dengan kehendak Bapa, bukan kehendak Yesus. Betul nggak? Tetapi janganlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Nah, di situ kehendak Yesus supaya jangan berlalu. Astagfirullahaladzim. Nah, berarti cawan itu kehendak Bapa dong. Biarkanlah cawan ini berlalu sesuai dengan. Iya, fokusnya kan ke cawan itu. Cawan itu kehendak siapa? Di satu sisi cawan Yesus, itu apa? Kehendak Yesus itu bukannya cawan itu penderitaannya. Lah iya, penderitaan, penyaliban, penyiksaan terhadap Yesus terjadi itu biarlah sesuai dengan kehendak-Mu, kehendak Bapa. Sekarang pertanyaan saya, Bapa atau Tuhan menghendaki atau tidak pembunuhan, penyiksaan terhadap manusia yang tidak bersalah? Ya enggak menghendaki sama sekali. Nah, tidak menghendaki kan? Ya artinya hukuman terhadap Yesus itu, pembunuhan terhadap Yesus tidak dikehendaki oleh Tuhan. Justru yang tertulis di dalam kitab Anda adalah menjadi kekejian bagi Tuhan ketika pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah, kan gitu? Ya benar-benar. Nah benar. Bahkan di dalam Matius 7 dijelaskan, mintalah maka akan diberi, ketuklah maka akan dibukakan pintu bagimu, kan gitu. Masakan kata Yesus ngasih perumpamaan, bapakmu yang penjahat saja, masa dia akan memberikan ular ketika Anda meminta ikan? Itu penjahat saja tidak mungkin ngasih keburukan kepada anaknya, sementara anaknya menghendaki kebaikan. Maksud saya dari mana? Apalagi Tuhan. Gini Bang, maksud saya dari mana Yesus tahu cawan tersebut? Yesus itu kan berusaha ditangkap, difitnah berkali-kali, dituduh hasil anak zina, dituduh akan memberontak, dituduh mengaku sebagai Tuhan, anak Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Ujian bagi Yesus sampai dia mengungsi bersama muridnya pergi ke Taman Getsemani. Di sana dia pasrah, berdoa semalaman kepada Tuhan. Ini ujian, hukuman, digambarkan cawan itu sebagai hukuman penyaliban. Makanya biarkanlah ini berlalu, biarkanlah ini terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak saya, kata Yesus. Maka Yesus di situ pasrah kepada Tuhan. Kalau kita telah ke doanya Yesus itu kan, kehendak Yesus itu supaya jangan terjadi cawan tersebut. Nah, kehendak Tuhan supaya terjadi, artinya kan ada di situ sesuatu yang berlawanan gitu. Antara kehendak Yesus dengan kehendak Bapa itu berlawanan. Nah, makanya di penutup doa dikatakan Yesus, tetapi janganlah kehendakmu terjadi, kehendakku terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Artinya kehendak cawan itu udah kehendak Bapa. Apa yang terjadi, bahasa yang benar. Aduh ya Allah, ini orang kok nggak paham-paham ya.
Artinya Yesus di situ pasrah dia. Dia tidak sesuai konsepnya, tapi memberikan semua kehendak itu atas nama Bapa. Mendaki, bukan kehendakmu yang terjadi. Ayolah. Nah, aku lebih fokus ke kata jangan itu, jangan kehendakku yang terjadi. Lah iya, loh sekarang dia kan di situ dia serahkan kepada Tuhan nih. Dia serahkan. Enggak, misalnya gini bang, seandainya, gini bang, dia pasrah kepada Tuhan. Gini bang, kata janganlah kehendakku yang terjadi. Nah, kehendak Yesus di situ kan cawan itu. Nih Yesus kalimat meminta, Yesus, dengerin Yesus kalau di Matius ya, di Matius begini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dia pasrahkan semuanya itu berlalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke? Sepakat nggak? Nah, begini bang, di situ ada kata jangan. Di situ ada kata jangan bang. Astagfirullahaladzim. Yesus Dia serahkan supaya itu kepada Tuhan. Dia serahkan itu kepada Tuhan. Paham nggak di sini? Dia itu peristiwa itu berlalu, dia serahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itu benar, dulu benar, poinnya. Iya, dia serahkan kepada Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, Tuhan menghendaki atau tidak pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah? Nah, apakah Tuhan menghendaki pembunuhan terhadap manusia yang bersalah? Ya enggak jawabannya. Manusia yang tidak bersalah. Iya. Nah, oke, ya sudah. Artinya Tuhan tidak menghendaki terjadinya pembunuhan, penyiksaan, penelanjangan, penumbakan, pemakuan, apalagi itu terhadap Yesus. Karena Yesus, seandainya dia benar yang dibunuh itu Yesus, yang ditumbak itu Yesus, yang ditelanjangi itu Yesus, yang dipaku itu Yesus, yang dikasih mahkota berduri itu Yesus, betapa hinanya Yesus di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan manusia. Tuhan tidak menghendaki itu. Bahkan di dalam Ibrani nomor 5 nomor 7, karena kesalehannya, kepasrahannya kepada Tuhan, Tuhan itu menyelamatkan Yesus dari maut. Karena kesalehannya, doa orang baik, orang soleh itu didengar Tuhan. Gini bang, aku kembali menelaah doa Yesus itu ya. Kehendak Yesus, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi di akhir doa Yesus membatalkan doanya itu, janganlah. Lo bukannya benar ya? Malah membatalkan doanya. Malah dia justru kan, dia sampai 2 kali berdoa kepada Tuhan, sampai marah-marah dia. Nih, saya mau khusus berdoa, saya maju menjauh dari muridnya, suruh 2 muridnya, 3 muridnya suruh berjaga-jaga, jangan tidur, saya mau doa. Ketika dia berdoa, fokus berdoa, balik kepada muridnya, lo ini suruh ronda malah tidur. Bangun, saya lagi doa, kamu jangan tidur. Bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam saja, kata Yesus, saya lagi fokus berdoa. Dia suruh ronda, khawatirnya tentara Romawi datang, dia lagi serius fokus berdoa itu. Gimana sih kok malah jadi dia menggagalkan doanya? Ya gimana Anda ini? Bukan menggagalkan doanya bang, membatalkan. Terkait ada kata, aduh merah-merah lagi nih. Enggak ada. Karena adanya kata janganlah seperti yang aku kehendaki. Itu enggak ada Yesus membatalkan di situ. Coba begini, perhatikan per kata, per unit kata, frase kata. Di dalam Matius 26:39 itu dikatakan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku hendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Pertamanya, Yesus sudah mengetahui
bahwa cawan yang di dalam pemikirannya itu akan berlalu, tapi cara berlalunya kamu tahu tidak seperti apa? Kamu tahu tidak cara berlalunya cawan itu menurut Yesus? Ya kan pada saat itu belum terjadi, belum ada. Makanya kenapa kamu merujuk kepada pembatalan, sementara kamu saja tidak tahu bagaimanakah pemikiran Yesus untuk berlalu dari cawan itu. Bagaimanakah konsep Yesus bahwa cawan itu akan berlalu yang sesuai dengan pemikiran dan kehendak Yesus. Nah, saran terangkan, menurut kehendak Yesus bagaimanakah caranya cawan itu berlalu? Ya kan nggak ada diterangin, Bang. Nah, kamu kalau tidak diterangkan, kenapa kamu merujuk kepada itu pembatalan? Artinya Yesus memiliki pemikiran bagaimana cawan itu berlalu, tetapi dia berharap janganlah seperti dalam pemikirannya, tapi dia berpasrah, terserah kamu ya Bapakku, sesuai kemauanmu ya Bapakku, sesuai dengan kehendakmu. Karena kalau kehendak saya begini Bapak, tetapi kalau Bapak punya kehendak yang lain, ya terserah, saya pasrah, saya manut. Terus Anda belum tahu bagaimana caranya cawan itu berlalu, tapi sudah mampu menyimpulkan itu dibatalkan. Itu konsep pasrah. Maksud saya seperti ini. Ini sekarang gini aja, gini. Mari kita Bang 70 gini. Gini, ya kita kembali kepada poin di situ. Ketika Yesus berdoa, memohon kepada Tuhan di situ, dia fokus bahkan sampai 2 kali. Di situ menunjukkan kalau Yesus itu ikhlas, tunduk, patuh dengan segala ketetapan Tuhan. Betul ya? Betul nggak? Ya. Bahwa atas kehendak Tuhanlah biarlah ini terjadi. Dia pasrah kepada Tuhan. Dia serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Makanya inilah hidupku, matiku, dan semuanya itu hanya untuk Tuhan. Ketetapan Tuhanlah yang berlaku. Di situ menunjukkan keikhlasan Yesus, segala sesuatunya dia serahkan kepada Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat, siapakah yang disalib itu? Kan gitu poinnya. Apakah orang itu ikhlas kepada Tuhan? Nah, tadi kan kita buka di Matius 26, mari kita lihat di Matius 27. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa di sini malah dia mengeluh? Ini menunjukkan pribadi lain yang disalib. Menunjukkan orang ini malah mengeluh. Bahwa kenapa Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Padahal sebelumnya dia sudah pasrah dengan segala ketetapan Tuhan. Tetapi orang yang disalib beda lagi. Dia mengeluh kepada Tuhan. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini menunjukkan pribadi yang berbeda. Berarti orang yang disalib itu orang fasik. Ya, menunjukkan pribadi lain yang disalib, makanya dia berbicaranya beda. Dan lagi satu poinnya adalah yang tertulis di kitab Anda sendiri, baik di Mazmur maupun di dalam Matius, di Yohanes 8:29, Mazmur 37:28, di situ dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Yesus. Yesus sendiri yang berkata di Yohanes 8:29, Allah tidak akan pernah meninggalkan aku. Di dalam Mazmur 37 nomor 8 Anda baca, Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang benar sampai selama-lamanya. Iya benar Bang. Nah, Kalau anda nyatakan ke orang Kristen seperti itu, ya benar. Makanya Yesus bangkit, udah pasti jawabannya seperti itu. Jadi baik dalam keadaan mati. Artinya yang disalib bukan Yesus, karena di situ dia berkata, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau jadi dia orang ikhlas, siapakah yang disalib itu? Apakah orang fasik seperti yang difirmankan Tuhan dalam Perjanjian Lama? Ya betul. Makanya sesuai dengan ketetapan Tuhan, orang fasiklah yang menjadi pengganti orang benar. Kan gitu ketetapan Tuhan itu.
Al-Quran Oke, mengabarkan wa kalau makaru wa misalkan itu orang makarullah fasik, Bang. wallahu khairul makirin. Begitu. Kalau itu orang fasik, Bang, kenapa orang yang disalibkan itu berani berkata dengan orang yang di sebelahnya, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama aku. Pada Assalamualaikum hari ini juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbukti nggak pada hari itu juga bersama-sama di Firdaus? Orang disalib, Yesus sendiri aja itu masih 3 hari di kuburan. Habis itu 40 hari 40 malam kitab Anda mencatat dia masih berseliweran di muka bumi. Kata Yesus, pada hari ini juga kamu di Firdaus bersama aku. Lah, Yesus sendiri pun nggak naik. Dia lama sampai 40 hari. Itu dipertanyakan. Kenapa kabur? Kenapa kabur? Oh alah, kabur. Ayo pasien selanjutnya. Kenapa orang Ustadz Alim gak nyuruh kabur kok? Ayo, tunggu dulu nih aku ini. Ayo, yuk. Oke. Ini Bang Juma asli ya guys. Ini Bang Juma asli. Lah, kok jadi begini? Tunggu nih. Jadi berantak. Aku rapiin dulu. Oke, dirapiin. Oke, darah. Ayo ya agama Kristen yang berdiskusi silakan naik minta permintaan. Typing di bawah agamanya. Pasien selanjutnya ayo. Ya agama Kristen yang mau diskusi. Silakan. Pasiennya Bang Juma apa tadi Kristus itu ternyata dia sudah melarikan diri, nggak tahu melarikan kemana. Ayo. Ayo guys, silakan naik. Kirain palsu. Ini akun Bang Juma asli. Bang Juma yang tadi kena peringatan. Dia dilaporin nama Oten Bahlul. Pandan Baru, selamat malam, agama apa? Assalamualaikum. Terima kasih naikkan aku ke Komal. Tadi Agama apa, Bang? aku Muslim. Ya, apa yang mau disampaikan? Tadi Ya, apa aku mau disampaikan? petang minta naik. Pasal itu kafara mau adu domba sama itu Yahudi kan. Tadi petang ada itu kafara mau adu sama Bang Billy kan. Sama Ustadz tadi kan petang. Siapa sih? Aku minta naik Rasan Bang Juma dari petang udah ada, Pak. Iya, tapi tadi kafara ada Sebentar naik. Pak Pandan, saya jelaskan Ya. sedikit bentar ya Pak Pandan. Ya. Jadi gini Hesti, menurut Pak Pandan ini tadi ada yang kafara itu artinya kafir gitu kan. Kafir itu mau mengadu domba antara Billy yang Yudaism Bang Billy, sama ya, Bang ini Billy. Ustadz siapa? Ustadz mana tadi ya? Tadi abang Ustadz Sugi pun ada tadi. Petang. Oh. Aku mau naik tanya sama dia tadi kan. Kapan dia cakap dia honest kan? Kapan Ada itu yang mengadu Kristian? domba kemana-mana nggak ada. Tak ada, Ini room betul nggak ada. diskusi. Pasal tidak tertangkap tadi kan. Itu abang Billy pun bagi penerangan pun okey kan. Okey, itu saja. Pasal petang tadi aku minta naik nggak dapat. Ini petang tengok Bang Zuma dah. Terima kasih ya, naikkan aku. Assalamualaikum warahmatullahi. Bang Zuma teruskan perjuangan dan juga ustaz-ustaz lain ya. Baik. Tabarakallah ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hesti, jadi akun Bang Zuma kena ini ya, kena report ya. Iya, diliput sama Oten. Lagi diskusi Saya juga sama tadi makanya saya turun tiba-tiba tadi. Makanya saya turun tiba-tiba kan tadi kena report. Kepental Iya, saya. Oten Bahlul. Tapi Bang Juma punya kok, Bang Juma 02 banyak. 02, 03, Bang Juma 23. Ayo mana nih pasien selanjutnya Oten?
Ayo di follow ini Bang Juma nih. Bang Juma 14. Bang Juma akunnya ada 20. Doten apa-apa report. Ayo pasien selanjutnya naik Len. Enggak ada, yuk. Pasien selanjutnya. Ayo naik, asli enggak ini asli lah. Bang Jumanya tadi izin sholat. Ayo. Mana coba typing di bawah agamanya, typing. Tadi di Komal Yosef minta dinaikin siapa? Yosef siapa? Ayo typing di bawah agamanya. Coba typing di bawah agamanya Kristen. Yang Kristen. Bunda follow 2 kali Kak. Apanya follow 2 kali? Sekali aja follow. Ayo agama Kristen tadi yang minta naik itu di follow yuk. Agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Ayo. Agama Kristen 10. Alhamdulillah Islam Bunda Oten. Oten aja Oten yang mau diskusi silakan naik Oten. Oten. Jangan typing kalian yang Islam. Oten aja Oten. Woi beluap naik kalian. Ayo naik. Kamal Yosef. Emang Kamal Yosef itu Kristen. Dari tadi disuruh typing di bawah agama aja dia gak typing, udahlah. Gak dinaikin. Ayo. Coba ini agama apa ini? Oke. Ayo pasien selanjutnya. Oh dia Yahudi. Oke. Gum selamat malam, agama apa? Selamat malam, saya dari Nasrani, Bu. Oh, udah. Oke, sebentar. Dari Nasrani ya. Sebentar ya Bang Gunggung. Sebentar ya. Kita ini. Oke. Elang Laut, selamat malam, agama apa? Elang Laut. Lama kali Bang. Oke. Tedore, standby. Stalif. Ya, monitor aku mungkin bentar lagi. Lihat dulu. Yang lain ada yang monitor nggak? Tedore belum selesai makannya. Ya. Selamat malam Silakan, Pak silakan, Gugum. Stalif. Dari tadi menyimak, mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita kembali ke tema. Oke, silakan. Gunggung, silakan. Baik, Balik lagi saksi Kristus belum ada deh. saya mau menanyakan satu ayat aja sih. Memang perbedaan kami dengan pihak Nasrani adalah dengan pihak Kristen Nasrani ini adalah saya tidak mempercayai kitab-kitab kalamis ya. Dan saya juga Isa itu atau Yesus itu adalah seorang rasul atau seorang nabi bagi kami. Itu sih pada intinya. Jadi kesepahaman kami di sini lebih mendekati kepada pihak Muslim gitu. Karena kenapa ya? Saya sebenarnya sudah bertanya kepada Bang Juma dan yang lainnya juga. Karena saya tergelitik untuk menanyakan satu ayat ini ya. Bila berkenan tolong dijawab gitu. Perbedaan antara penarasian ayat di sini terutama di surat Maryam ayat yang ke-20 ya. Yang ke-10, yang ke-20 ya betul. Karena
yang saya pahami Nabi Isa atau Yesus Masias itu hidup sejaman dengan Nabi Yahya atau Yohanes ya. Nah, di sini saya menemukan ada satu surat yang memang berkesinambungan dengan di Injil Apokrif gitu ya. Yang saya maksud adalah salah satu ayat menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran surat Maryam ini yang ke-20 itu di mana Zakaria itu atau ayahanda dari Yohanes itu mengalami satu pertanda ya. Pertanda itu yaitu beliau bisu gitu ya. Jadi mungkin narasinya begitu ya, ya Tuhanku, biarlah akan sesuatu tanda bagiku ialah bahwa tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam. Nah, ini juga dipakai di dalam yang saya tidak imani, justru ya saya menanyakan itu di dalam Injil Lukas di pasal 1 ayat 20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat bicara atau berkata-kata sampai saatnya dia lahir atau melahirkannya itu Yohanes atau Nabi Yahya. Yang anehnya perkataan Judas ini dikutip dari Injil Maria gitu ya, yang dianggap apokrif sama mereka, di mana narasinya hampir sama dengan Muslim. Pertandanya sama, bisu. Cuman kalau di Maria itu 3 hari 3 malam. Kalau di surah Maryam ayat yang ke-10 itu 3 malam. Tapi kalau di Lukas itu 9 bulan beliau tidak bisa bicaranya. Nah, jadi pertanyaan saya, ternyata ada kolerasi atau memang benarnya 3 hari 3 malam atau 3 malam? Begitu Pak Ustadz. Ya, cek. Sebelumnya Gurunda monitor. Oh, mungkin jauh dari belakang. Lanjut. Saya mohon izin, kita mau ada penggalangan dana di Ustadz Wafi untuk Ukhti Josel. Pamit saya dulu sebentar ya. Dilanjut dulu di sini biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, Ukhti, akhi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.